Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi Geografi fase F kelas 11, Kurikulum Merdeka tentang lingkungan dan kependudukan. Setelah video sebelumnya kita membahas masalah kependudukan di Indonesia, video kali ini kita akan membahas cara mengatasi masalah kependudukan di Indonesia. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Upaya untuk mengatasi masalah kependudukan di Indonesia yang pertama adalah program KB atau Keluarga Berencana. Program ini sudah dimulai sejak tahun 1970-an dan tahun 1980-an hasilnya mulai tampak adanya transisi demografi, yaitu angka kelahiran turun sehingga pertumbuhan penduduk juga menurun. Dan ini membuat jumlah penduduk pertambahannya bisa ditekan. Bahkan tahun 2000-an, bonus demografi sudah mulai tampak. Hingga kita bisa berharap pada tahun 2030-an nanti, puncak dari bonus demografi itu betul-betul terjadi, di mana usia produktif penduduk Indonesia sangat dominan, mencapai 75%. Sehingga piramida penduduk stasioner yang menjadi dambaan bagi banyak negara di dunia semakin sempurna. Dan ini berpotensi untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat Indonesia. Upaya mengatasi masalah kependudukan yang kedua adalah program transmigrasi. Kenapa ini diperlukan untuk memindahkan penduduk keluar Pulau Jawa? Kalau kalian amati proporsi penduduk Indonesia berdasarkan pulau pada tahun 2020, itu masih mayoritas tinggal di Pulau Jawa. Bahkan mencapai angka 56%, 56,1%. Bandingkan dengan di luar pulau yang luasannya lebih, tapi yang tinggal di sana sangat sedikit. Kalau kita perbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, memang jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa secara persentase terus mengalami penurunan. Tahun 2000 yang tinggal di Pulau Jawa 59,1%. Angka ini menurun tahun 2010 menjadi 57,5% dan terus menurun menjadi 56,1% di tahun 2020. Namun, bagaimanapun angka ini masih sangat besar. Penurunannya masih terlalu kecil karena Pulau Jawa itu sangat kecil ya, hanya 6,7%, tapi ditempati oleh 56,1%. Sehingga program ini harus terus digalakkan hingga sekarang pada masa orde reformasi ini. Upaya mengatasi yang ketiga adalah meningkatkan mutu pendidikan dan keterampilan. Antara lain, kita harus tahu bahwa berdasarkan data daya saing sumber daya manusia Indonesia di ASEAN, kita menempati nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kita berada di 6 daya saing sumber daya manusia di ASEAN. Bahkan untuk indeks pendidikan, kita malah nomor 7 hanya di level ASEAN saja. Oleh karena itu, upaya meningkatkan mutu pendidikan perlu dilakukan antara lain, memperluas wajib belajar ini ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Indonesia Tengah dan Timur harus terus digalakkan dan diawasi. Yang kedua, membangun infrastruktur pendidikan di berbagai pelosok Indonesia, meningkatkan kualitas pendidik, memperbarui kurikulum agar relevan, juga pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. Yang keempat adalah membuat undang-undang perkawinan yang baru untuk membatasi usia pernikahan. Perlu diketahui bahwa undang-undang perkawinan yang lama, nomor 1 tahun 74, usia menikah bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Ini sudah diperbarui oleh Undang-Undang Perkawinan yang baru nomor 16 tahun 2019. Di mana usia menikah pria dan wanita sudah harus 19 tahun. Ini dalam kerangka untuk menghindari resiko-risiko yang terjadi dan tentu meningkatkan kualitas masing-masing keluarga. Yang kelima adalah membuka dan pemerataan lapangan kerja. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan investasi
mendorong pertumbuhan UMKM, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan wirausaha, dan juga meningkatkan akses ke dunia pendidikan. Selanjutnya yang keenam adalah memperluas bantuan sosial. Bahwa kita sudah bisa membuktikan bantuan sosial itu bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berbagai jenis bantuan terus bertambah dan secara kuantitas juga ditambah. Antara lain adalah Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan lain sebagainya. Hal ini sudah terbukti menurunkan kemiskinan, meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, mendorong semangat belajar anak, dan meningkatkan per kapita masyarakat. Yang ketujuh adalah pendidikan dan penyuluhan kependudukan di lingkungan pendidikan di sekolah-sekolah, khususnya di SMA dan di SMK. Kenapa hal ini dilakukan? Karena untuk menyadarkan masyarakat, khususnya anak-anak, tentang menghindari pernikahan dini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Untuk memperdalam tugas ini, kalian bisa memilih salah satu tugas portofolio, seperti membuat portofolio menentukan provinsi dengan pernikahan dini tertinggi di Indonesia. Coba provinsi mana? Dan setelah itu kalian menganalisisnya, kenapa hal ini bisa terjadi. Kemudian juga bisa membuat infografis tentang cara mengatasi permasalahan kependudukan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.